puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, baik bunda-bunda maupun yang berada di rumah, saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang punya utang. Amin. Siapa tahu barangkali ada yang punya utang, mudah-mudahan cepat bisa nyauri utangnya. Amin. Mudah-mudahan ya Allah yang disauri tidak mau. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kembali lagi saya Cita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa Anda semuanya di bulan suci Ramadan ini dalam kajian spesial persembahan dari Jawa Post TV, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Tidak lama-lama lagi karena nggak enak kalau sendirian. Saya ditemani teman saya yang selalu setia menemani saya, yaitu Mas Rio. Halo Rio. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pantun dulu ya bunda-bundaku. Jawabnya cantik ya, seperti biasa. Beli buah ke Balikpapan. Cantik. Pulangnya lihat bunga yang mawar merekah. Cantik. Gak kerasa bulan Ramadan udah datang. Cantik. Nah, kalau begitu aku lupa terusannya. Tapi kan yang penting niatnya. Innama a'malu bin. Nah, udah pinter nih kayak Pak Ustadz ya kan. Kalau gitu kita kenalan dulu. Sebelah kiri ini luar biasa. Biasanya saya di sebelah kanan. Tapi aku kayak kena magnet ke sebelah kiri aku. Ini warnanya ungu. Apa Rio? Ungu. Ungu. Itu ungu, ini ungu. Kayak terong. Yang ungu-ungu ini dari mana? Kami dari Muslimah Sidoarjo bersolawat. MSD tebar solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya, semangatnya itu tokcer gitu. Tapi nggak kalah menarik juga dari sebelah kanan saya, ini juga sudah hadir sejak kemarin ya, nginep di Grapena. Biar nggak telat waktu pas syuting. Yang warna biru muda ini dari mana? Kami dari Al-Yami. Ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Al-Yamin jaya, menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al-Yamin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Ikhlas, bahagia, pasti barokah hidupnya. Amin. Kita ke belakang ya, soalnya juga ada nih yang di belakang. Dek, manja. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Namanya Bunda siapa? Bunda Farida. Bunda Farida. Anaknya berapa Bunda? Alhamdulillah 3. 3. Berarti Bunda nggak ikut keluarga berencana ya Bun? Lolos. Bunda, harapannya Lebaran kali ini apa? Alhamdulillah kepingin sehat selamanya dan berkumpul dengan keluarga. Amin. Nanti kalau Lebaran kemana mudiknya Bunda? Alhamdulillah di negara Madura. Negara Madura.
Negara Perserikatan Madura ya. Kalau begitu ini yang hijabnya warna coklat-coklat muda ini dari mana? Kami dari Majelis Taklim Al-Mufidah memperkuat iman dan takwa menuju surganya Allah. Amin. Majelis Taklim Al-Mufidah menuju surganya Allah, meningkatkan iman dan takwa menuju surganya Allah. Amin. Kalau begitu kita kembali ke Bu Bos besar, Bu Bos Cita. Oke Rio, tampaknya di situ happy semuanya ya. Happy Rio? dong. Alhamdulillah. Kenapa? Karena puasa ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita. Supaya apa? Kita juga bisa memberikan motivasi terhadap diri sendiri, apalagi ini adalah momentum hijrah dari sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Betul Bunda? Nah, untuk lebih jelasnya kita bersama-sama akan menyimak tausiah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang selalu setia bersama kita di Jawa Post TV di Ramadan Ceria, Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salah seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Ghazali dalam sebuah karyanya yang berjudul Jaddid Hayatak, perbaharui hidupmu, beliau mengatakan bahwa manusia setiap harinya mengendarai dua kendaraan yang terus silih berganti dinaikinya. Di waktu siang, manusia mengendarai kendaraan yang namanya siang. Di waktu malam juga demikian, manusia mengendarai kendaraan yang bernama malam. Silih berganti hingga menuju tempat pemberhentian awal, yaitu alam barzah, sebelum nantinya akan kembali ke hadirat Allah di alam akhirat. Itulah yang disebut hakikat daripada hijrah, di mana manusia itu akan berpindah dari alam dunia menuju alam keabadian yang namanya alam akhirat. Akan tetapi dalam setiap harinya manusia itu harus senantiasa menanamkan kebaikan, senantiasa melakukan perpindahan atau hijrah dari kebaikan menuju yang lebih baik lagi, menuju yang lebih baik lagi, dan menuju yang lebih baik lagi. Itulah yang disebut jaddid hayatak, yaitu memperbaharui kehidupan untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam, tempat berladang, tempat untuk kita memupuk amal kebaikan, untuk selanjutnya dibuat bekal menuju ke alam keabadian, yaitu alam akhirat. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Tentunya untuk membahas persoalan ini kita akan kaji pada segmen-segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz.
Ustadz sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semakin hari semakin tampak bersemangat. Dan tentu ini akan memberikan vibes yang positif terhadap jamaah kita yang menyaksikan program kita yang luar biasa ini. Terima kasih Ustadz, kita berikan kesempatan yang lewat berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Otomadness bisa dipakai oleh semua masyarakat. Begitu udah jadi itu sesuai dengan ekspektasi saya. Butuh suplai angin yang kencang juga untuk panas mesin. Menaungi seluruh komunitas di Jawa Timur. Otomadness hanya di Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bunda? Tetap setia dan juga semangat ya. Semangat selalu dong, karena saya Cita dan juga Rio Oliver ketemu lagi dalam program Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Bunda mohon izin, boleh nggak aku ralat pantun aku? Boleh dong. Kan tadi kan aku belum lengkap, karena ini pikiran belum penuh. Iya, kenapa? Kurang tidur ya? Enggak, kurang sahur. Oh. Iya. Lanjut ya Bunda, beli buah di balik papan. Cantik. Pulangnya ketemu bunga yang merekah. Cantik. Alhamdulillah ya Allah, bulan Ramadan. Cantik. Bulan yang penuh keberkahan. Oh. Jadi tadi keberkahannya yang hilang ya. Ember. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang momentum bulan puasa ini seharusnya dijadikan sebagai benar-benar jadikan sebagai tonggak untuk berubah, berhijrah. Nah, kita langsung tanya ke Ustadz dong. Bagaimana sih bahwa puasa ini seharusnya menjadikan momentum perubahan? Perubahan yang seperti apa Ustadz?
pastinya perubahan untuk selalu menjadi yang lebih baik, terus menjadi yang lebih baik, dan terus menjadi yang lebih baik. Iya. Jauh lebih baik. Hanya berubah itu dari yang baik menjadi yang lebih baik, yang lebih baik terus gitu ya. Ada yang berubah dari jelek menjadi baik, ya, Ustaz. Minat zulumati ilan nur. Jangan dibalik minan nuri ila zulumat. Bunda paham enggak? Enggak. Minat zulumati ilan nur itu adalah kita mohon kepada Allah supaya dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jangan dibalik. Minan nur ila zulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Jangan. Nauzubillah min. Iya, betul. Jadi kita harus berubah, perubahan seperti apa yang sekiranya benar-benar bisa dirasakan Ustadz di bulan suci Ramadan ini. Jadi an-nur itu kan cahaya. Kita bisa merasakan cahaya ilahiyah, pancaran cahaya ilahiyah ketika kita itu membersihkan diri. Salah satu cara membersihkan diri itu adalah dengan puasa. Karena puasa itu bisa mengendalikan ya berbagai macam nafsu hayawaniyah, nafsu hewan yang ada dalam diri manusia. Maka tentu ketika kita mengendalikan nafsu kita, maka insya Allah pancaran cahaya-cahaya Allah itu akan menerangi jalan kita. Ketika jalan kita terang, maka tentunya kita tidak salah jalan. Jalannya yang kita tuju benar. Apa jalan yang benar itu? Thoriq ilal haq, yaitu jalan menuju kebenaran. Hak itu adalah Allah. Jadi jalan menuju kepada Allah. Baik Ustadz. Rio, pernah nggak sih ngerasa kita ini puasa tapi kok nggak ada perubahan? Nah itu dia Ustadz, kan kadang-kadang itu kalau kita itu berpuasa Ustadz ya, kan kita pengennya itu menimbulkan sifat-sifat yang baik Ustadz. Memunculkan. Nah selama Ramadan Ceria episode season pertama, season kedua, season ketiga. Sampai season berikutnya. Nah sifat ngondek saya ini masih ada Ustadz gitu. Ini sebenarnya Ustadz, kalau kita puasanya benar, sifat apa yang akan muncul di diri kita Ustaz? Jangankan manusia, ya, hewan aja ketika berpuasa ada proses-proses perubahan ya, baik secara badania, fisikly ataupun secara yang lain ya. Contohnya, Mas Rio tahu ulat? Tahu. Ketika ulat itu kecil, ya melakukan puasa. Dia akan membungkus diri kemudian menjadi apa itu? Kepompong. Ya, ada perubahan fisik di sana kan. Ketika dia sudah menyelesaikan tapannya yang dibungkus oleh kepompong itu ya, jadi kepompong itu apa yang muncul dalam kepompong itu? Kupu-kupu. Dari ulat yang hina menuju makhluk baru yang namanya kupu-kupu yang kelihatan indah dan bisa terbang kemana-mana. Ulat kan nggak bisa terbang. Nggak bisa. Tapi kupu-kupu bisa. Apalagi manusia. Kalau hewan saja seperti itu, apalagi manusia. Harusnya ketika puasa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan syariat Allah. Maka otomatis dari ke hari-hari pertama, kedua, ketiga pasti akan kita rasakan perubahan. Berubah dari yang alay menjadi tidak alay. Jadi yang tadi apa namanya? Kondek. Masih. Iya. Kita bisa hilang ya. Perlahan-lahan. Nah, tergantung kondek itu sifat yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik. Maka setiap hari ketika kita melakukan puasa, ambil puasa kita baik dan benar, pasti berakibat, berefek positif baik dalam diri kita secara jasmaniah maupun secara ruhaniyah. Itu pasti itu akan timbul di sana sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang baik, sehingga orang itu melihat sebagaimana melihat kupu-kupu itu indah dipandang karena perilakunya, akhlakul karimahnya, tutur katanya, bersinar, wajahnya juga jadi bersinar. Wajahnya jadi bersinar walaupun ngantuk. Tetapi itu Bunda itu bukan karena ngantuk Ustadz, karena emang Bunda itu kan menyiapkan
sahur. Masya Allah. Gini Rio, Apa Bunda? mungkin pengalaman saya juga dialami oleh Bunda-Bunda dan bahkan para pemirsa yang di rumah. Oke lah, kalau kita lagi puasa itu segala sesuatunya tertata dengan baik. Akhlak kita terjaga, kita bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan lain-lain. Jadi tambah kalem gitu nggak mudah? Kalem, kate ngamuk gak sido, eling-eling poso, wedi batal. Selain gak ngamuk, yang jenis gak kuat ngamuk, wetenge luwe. Tapi begitu selesai bulan puasa, kadang-kadang apa yang kita perjuangkan di bulan puasa itu tidak membekas sama sekali. Ini bagaimana Ustaz? Kembali ke sifat aslinya Ustaz. Kenapa kok demikian? Kembali ke setelan pabrik. Iya, benar. Kenapa kok demikian? Karena manusia itu memiliki nafsu. Manusia itu oleh Allah dibekali dengan nafsu. Nafsu inilah yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan kebaikan atau kepada jalan kesesatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka nafsu ini diilhamkan oleh Allah fujuraha kepada jalan kesesatan. Ayo ini di sebelah kiri. Wa taqwaha ini di sebelah kanan. Tergantung kita selama puasa kita bisa mengendalikan diri apakah itu kita lanjutkan atau tidak, karena nafsu senantiasa membisikkan manusia kepada jalan yang berpaling dari Allah. Kalau kita tetap senantiasa dibisiki oleh hati nurani kita, oleh akal sehat kita, senantiasa berpijak kepada jalan Allah yang berupa nur, maka zulumat itu dengan sendirinya akan menyingkir. Kejelekan, kegelapan itu akan menyingkir ketika sinar itu datang. Dan sinar Allah, cahaya Allah itu diberikan bagi mereka yang selalu istiqomah. Berarti harusnya kalaupun puasa itu kita jadikan sebuah ajang untuk latihan agar setelah berpuasa tetap kita bisa istiqomah. Betul. Masalahnya istiqomah itu tidak mudah. Betul Bunda? Apa ya kalau orang Jawa bilang konsisten. Rok asem, Iya, nggak konsisten. Nah ini menjaga keistiqomahan ini kan harus diupayakan Ustadz untuk bisa tetap menjaga supaya nilai-nilai yang ada dalam Ramadan ini tetap bisa kita pertahankan. Namun kita tahan terlebih dahulu karena kita akan memberikan kesempatan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah. ركض عيناي شوقا ولطيفة ذرفة عسقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب رفقا صلي على محمد سلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kusta itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Khofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah. Ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada yang paling berharga kecuali rasa syukur dan semangat yang luar biasa. Selama masih hidup, masih ada harapan dan kita harus tetap bersemangat. Kenapa? Apalagi menjadi seorang ibu. Ketika ibu bersemangat, maka insya Allah seluruh rumah akan bersemangat. Betul? Puasa-puasa kaoleng gelili. Kalau kepingin ketawa-ketawa aja bunda, jangan diempet. Nanti bisa menimbulkan jerawat. Iya benar sih, benar. Rio, jerawatmu kok nggak sembuh-sembuh yang sini? Enggak, ini tombol on off. Oh. Jadi kalau misalkan kamera mati, ini on off-nya bunda. Auto. Oke. Kita lanjutkan bahwa tema kita tadi adalah tentang bahwa puasa itu bisa dijadikan sebagai momentum untuk hijrah atau meningkatkan kualitas diri kita, Ustadz. Iya. Ustadz, lalu apa yang harus kita refleksikan di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Merefleksikan ya. Kita kalau mau merefleksi itu sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Ya. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apakah kita sudah setimpal di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau demikian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, betapa dosanya kita. Betapa kita tidak tahu berterima kasihnya kepada Allah. Maka kalau kita timbang, ya, kira-kira kalau kita timbang hari ini saja, lebih berat mana? Kira-kira lebih banyak mana amal kebaikan yang kita lakukan atau justru amal kejelekan yang kita lakukan? Maka momentum Ramadan ini adalah momentum bagaimana kita itu untuk setiap harinya menutupi, ya, kejelekan, keburukan, kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan dengan amal-amal kebaikan. Sesungguhnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang kita lakukan. Momentum Ramadan dengan rahmat Allah di sana, dengan ampunan Allah di sana, insya Allah itu bisa menjadi momentum yang istimewa untuk senantiasa kita berbenah diri menjadi manusia yang lebih istimewa, menjadi manusia hamba-hamba Allah yang lebih mulia. Iya, baik Ustadz. Ada nggak di antara bunda yang pengalamannya seperti saya atau ada pengalaman lain di luar sana di mana ketika kita ini ingin beribadah tapi kita ingat dosa, wes aku dosaku kadung akeh, wes aku engko ae ngenteni nek wis tuwek beribadahnya. Ada nggak sih yang seperti itu? Wonge teko. Wonge teko. Kudunge apa? Ireng ya. Oh, hitam. Tapi kalau kayak gitu kan kita nggak selalu sampai usia tua ya, Bu. Makanya Kan, usia siapa yang tahu? Bener. Artinya rahasia Allah kan. Makanya artinya kita tidak boleh menunda-nunda. Nah, masalah ini seperti apa, Ustadz? Masalahnya? Masalahnya kita itu sering menunda karena kita ini merasa nanti aja. Nanti aja. Wis engko ae. Dosaku kadung akeh tapi tobaté engko ae, ibadahe engko ae gitu loh, Ustaz. Sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah tahu ya madza taksibu ghadan. Apa yang terjadi esok. Sesungguhnya manusia tidak akan tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya kita itu sekali-kali tidak pernah tahu bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan meninggal dunia dan kapan waktunya. Maka kalau kemudian kita menunda-nunda waktu tobat,
menunda-nunda melakukan kebaikan, maka kalau didahului, dijemput oleh malaikat Israel, apa yang kita bisa lakukan? Iya, Maka baik. jadid hayatak, perbaharui hidupmu setiap saat, setiap waktu, setiap detik, menit, jamnya. Karena tidak ada yang tahu kapan Dengan kita apa Ustadz? Singkat, dengan apa kita memperbarui hidup kita? dengan senantiasa takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, jangan berputus asa, kita maksimalkan usia kita. Apalagi kalau saya lihat kan di sini kan bunda-bunda ini kan jelita semua ya. Jelang 50 tahun. Baik, kita semangat untuk memaksimalkan usia kita supaya nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Lebih-lebih bulan puasa ini kita jadikan sebagai momentum untuk berhijrah dari yang baik menjadi jauh lebih baik. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria Berkah. قلبك بالحق تعلق وبغار حراك تعلق يا بكي يسعى الخلق فأتاه الوحي فأشرق قلبك بالحق تعلق وبغار حراك تعلق يا بكي يسعى الخلق فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria Berkah Berkah. Kita langsung ke Ustadz ya Ustadz. Puasa itu kan begitu berat. Namun puasa juga sebagai momentum untuk hijrah secara spiritual. Benarkah Ustadz? Iya. Jadi kalau kita hanya hijrah secara fisik saja, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu fisik. Ya. Dari sini, Jawa Pos TV, ke yang lainnya itu fisik saja. Atau dari gemuk menjadi kurus ini kan jadi gemuk menjadi kurus itu karena puasa tuh jadi kurus gitu kan. Khayalan aja itu. Iya. Iya benar.
Ya, yang ada tambah lebar. Ya, hijrah secara physically. Yang secara spiritual. Ya. Yang secara spiritual, bahwa spiritual itu terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Maka tentu ketika kita hijrah secara spiritual, maka kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kemarin-kemarin kita berjarak dengan Allah, maka kita selalu semakin mendekat kepada Allah. Akan tetapi, ini Bunda Cita ya, saya pernah membaca kitab dari Syekh Jalaluddin Rumi. Kitab ini dijelaskan dalam sebuah riwayat ya, namanya Risalatut Thair. Ini di kitab Al-Masnawi, namanya Risalatut Thair. Jadi manusia itu oleh Syekh Jalaluddin Rumi itu diibaratkan sebagaimana kawanan burung yang terbang ke suatu tempat. Artinya burung melakukan hijrah ke suatu tempat. Ada seekor burung atau beberapa ekor burung itu ditangkap oleh pemburu, kemudian dimasukkan ke sangkar yang indah. Di sana dipenuhi segala macam kebutuhannya, makan terpenuhi, minum terpenuhi, sangkar baik, sehingga burung ini lupa dia hendak hijrah ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang indah. Inilah katanya Syekh Jalaluddin Rumi, ibarat manusia. Manusia itu cenderung untuk terperangkap dalam kemilau dan gemerlap dunia. Maka kalau orang sudah seperti ini, susah akan hijrah. Susah akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Maka dia harus mempunyai kebebasan. Yaitu apa? Kebebasan secara spiritual untuk senantiasa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu ta'alluq. Hatinya selalu tersambung ke hadirat Allah. Maka kemilau dunia, sangkar yang namanya dunia itu tidak akan bisa membatasi dirinya secara spiritual, walaupun badannya itu terperangkap oleh jeruji besi atau sangkar yang. Baik, Ustadz, Masya Allah. Ustadz, saya ingin menyampaikan bahwa ketika tadi Ustadz menjelaskan kedekatan kita kepada Allah, sebenarnya yang dinamakan dekat dengan Allah itu rasanya yang seperti apa? Maksudnya yang bisa kita jelaskan kepada pemirsa itu yang seperti apa, Ustadz? Itu kan yang disebut oleh hadis Rasulullah disebut sebagai ihsan. Ketika kita sholat ka'annaka tarahu. Ketika kita sholat seolah-olah melihat Allah. Kemudian ketika kita tidak sampai sedekat itu, ka'annahu yaraka. Seolah-olah Allah itu melihat kalian. Ketika setiap perbuatan kita merasa diawasi oleh Allah, tentu kita akan menjaga, berhati-hati agar jangan sampai bermaksiat, apalagi melanggar ketentuan dan ketetapan dari Allah. Maka orang seperti itu akan senantiasa merasakan yang namanya tatma'innul qulub, hati yang tenang, hati yang lapang, jauh dari susah, jauh dari gundah gulana. Walaupun pada dasarnya dia ngantuk, beliau ngantuk, akan tetapi karena spiritualnya terjaga, maka dalam kengantukannya itu akan terpancar dalam dirinya optimis. Waktu pas Ustadz bilang ngantuk. Apa pas tekluk-tekluk? Iya. Artinya apa? Orang senantiasa terjaga hatinya, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka dia akan senantiasa optimis dalam menghadapi hidupnya. Nah, itulah. Jadi orang yang senantiasa menjaga dirinya dari kemaksiatan, selalu menjaga dirinya agar tetap menghadirkan Allah dalam dirinya, akan terhindar dari maksiat dan hidupnya akan tenang. Siapa yang kepingin tenang dan damai angkat tangan? Nah, siapa yang ingin duitnya akeh? Nanti kita tanyakan Ustadz, apakah kedekatan dengan Allah itu juga ngaruh terhadap rezeki, terhadap duit terutama? Oh, bunda-bunda ini kalau ngomong duit langsung membiru semuanya. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria Berkah. Ya taibat jituki safat li rasulillahil muhibbah fi rawdati sakanat ruhi wa jiwarilladi Muhammad. Ya taibat jituki safat li rasulillahil muhibbah fi rawdati sakanat ruhi wa jiwarilladi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Khofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Mari kita bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Terima kasih untuk tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan ceria, berkah. Bunda hadir di sini memang untuk diajak tepuk tangan, 50% tepuk tangan ya. Yang nggak mau tepuk tangan mudah-mudahan tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Tadi sudah saya sampaikan di akhir segmen tadi, apakah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ngaruh terhadap rezeki kita, Ustadz. Karena kita itu kadang-kadang kalau mau sholat duha, cek akhir rezeki ini, gitu nggak sih Bunda? Ngaku apa enggak? Ngaku. Gimana Ustaz? Pasti. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih bahwa Allah itu bersama kita. Maka di sini akan dijamin oleh Allah, barang siapa yang dia dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan menjadikan setiap urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada apa? Soalnya itu ayat 1000 dinar. Duit ake, betul? Ya enggak apa-apa. Jadi dijamin oleh Allah. Iya, baik. Itu sudah dijamin ya Ustaz oleh Allah. Rio gimana? Kalau aku sih pokoknya paling penting itu ikhlas, kerja itu tidak usah ngedumel. Amplop nggak penting. Amplop nggak penting, yang penting isinya. Enggak. Loh, iya yang kan penting bener. Jumlahnya. Iya benar. Mau di amplop warna putih, mau warna merah, yang penting jumlah isinya. Jangan kenceng-kenceng ntar kedengaran nih yang ngebayarin kita. Enggak. Jangan dianggap tidak serius. Iya, itu serius. Itu serius. Oke, kita kembali ke Ustadz. Ya. Jadi boleh ya Ustadz, kita ini misalkan salat duha, kemudian kita ini berharap rezeki kita tambah banyak. Kita berharap kepada siapa? Allah dong. Setiap kita berharap kepada Allah, itu merupakan kewajiban, itu adalah doa. Baik Ustadz. Iya. Wasilahnya dengan salat Ud'uni astajib lakum. Maka memang kita diperintahkan untuk berdoa. Adapun hasilnya ya kita serahkan kepada. Terima kasih Ustadz. Intinya ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin luas rezeki kita. Insya Allah. Amin. Semakin dipermudah urusan-urusan kita. Baik Ustadz, mohon izin kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bunda Aini dari Muslimah Sidoarjo bersolawat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Izin Ustadz, kami bertanya, di bulan Ramadan ini, ibadah apa yang dianjurkan agar kita bisa meningkatkan kualitas diri? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Wabarakatuh. Setiap hal yang baik, bermanfaat, ya, khususnya untuk panjenengan, keluarga dan masyarakat luas, itu adalah hal yang utama. Panjenengan tahu enggak orang-orang yang dirindukan surga? Siapa mereka? Talil Quran. Ya. Al-jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin. Yang pertama itu siapa? Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian ada di sana wa mut'aimul ji'an, ngasih orang berbuka, orang yang lapar. Maka sebenarnya ketika kita puasa itu memupuk tidak hanya kesadaran vertikal, hablum minallah, tapi yang harus ditekankan juga adalah hablum minannas. Maka yang paling utama jenengan harus senantiasa berpacu untuk hablum minallah dengan memperbanyak sholat malam, dengan banyak zikir, tapi jangan lupa hablum minannasnya dengan memperbanyak sedekah. Itu yang paling utama. Nah, sedekah. Dan bulan puasa Ramadan ini kan awal amal baik kita dilipat gandakan ya Ustaz. Betul sekali. Momentum yang sangat tepat untuk beribadah, bersedekah, membaca Quran dan lain-lain. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Saya Kak Fanti dari Al Jasmin. Izin bertanya Pak Ustadz. Yeah. Bagaimana supaya kita konsisten dalam kebaikan? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya singkat tapi Masya Allah. Bagus. Oke. Masya Allah. Konsisten. Bahasa agamanya adalah istiqomah. Istiqomah ini mudah diucapkan, berat untuk dilakukan. Makanya kemudian dikatakan al istiqomatu khairum min alfi karomah. Konsistensi istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan atau kebaikan. Karena saking beratnya istiqomah. Bagaimana agar kita senantiasa istiqomah? Kita harus senantiasa mencoba. Mencoba dan terus mencoba. Maka dibutuhkan yang namanya tekad. Dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Dibutuhkan yang namanya niat yang kuat untuk senantiasa melakukan dan istiqomah terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan lupa ya, kuncinya adalah niat yang kuat, tekad yang bulat untuk senantiasa mengerjakan amal tersebut agar senantiasa konsisten atau istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dengan amal soleh, istiqomah dengan hal-hal yang lain yang positif. Itu sangat luar biasa berat. Tapi harus selalu dicoba. Kuncinya niat yang kuat dan tekad yang bulat. Baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan amalan-amalan yang selama ini kita lakukan sehari-hari Bunda. Karena begini, kadang-kadang kita ini Ustaz sebagai jamaah, ada yang punya pengalaman begini enggak? Nanti ketemu tokoh ini, ketemu ulama ini, minta amalan. Yang kemarin belum diamalkan, sudah minta lagi. Minta ijazah ini, minta sampai ijazahnya numpuk sak lemari. Kalau sing diamal no. Mudah-mudahan sedikit tapi ajak, sedikit tapi istiqomah itu insyaallah akan lebih membawa kemaslahatan. Ustaz, terima kasih untuk kebersamaan hari ini atas pemaparan hari ini. Namun sekali lagi ini masih ada satu pertanyaan lagi yang akan kita berikan kesempatan kepada audiens. Nangis loh Bunda. Betul. Yuk silakan Bunda, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era dari Majelis Taklim Al-Mufidah Kebonsari Surabaya. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Monggo. Hal-hal apa saja
yang dapat dilakukan kita dalam meningkatkan kualitas ibadah. Nggih, matur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
meningkatkan kualitas ibadah. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang berkualitas itu apabila ibadah tersebut dilakukan dengan mukhlisina lahuddi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi. Jadi ikhlas. Jadi untuk ikhlas itu susah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi. Bagaimana kita itu ikhlas dalam melakukan berbagai macam ibadah, itu tidak hanya sholat. Ibadah tidak hanya sholat. Jadi setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan yang diniatkan hanya untuk Allah, itu yang namanya ibadah. Maka ini merupakan pengejauhan tahan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ketika panjenengan melakukan setiap amal perbuatan baik disertai dengan ikhlas hanya karena Allah, secara otomatis kualitas ibadah sampean akan meningkat dan selalu meningkat. Tidak perlu spesifik. Setiap amal kebaikan yang panjenengan lakukan diniatkan hanya untuk Allah, maka secara otomatis nilai amal ibadah sampean akan selalu meningkat. Itu automatically istilahnya itu. Terus memang otomatis seperti itu. Kalau kita niatkan senantiasa hanya untuk Allah. Jadi meskipun kita ini memasak, kalau kita lihatnya ibadah untuk berbakti kepada suami, insya Allah juga bernilai ibadah ya Ustaz. Nilai pahala. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam memasak, ikhlas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci dan lain-lain. Kalau kita tidak ikhlas, ini lebih berbahaya. Nanti yang masuk surga duluan mesin cucinya. Iya. Baik. Kebersamaan kita yang begitu seru ini harus kita segera akhiri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Saya Cita Helmi. Saya Rio Oliver. Undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Assalamu ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Rasul